Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, saudara. Partai Umat tidak lolos untuk ikut pemilu 2024. Amin Rais menuding partainya dijegal. Padahal menurut Amin Rais bahwa partainya memiliki data yang akurat sehingga sebenarnya harusnya bisa lolos ke pemilu 2024. Akan tetapi ada dua partai yang tadinya tidak memenuhi syarat kemudian menjadi memenuhi syarat karena adanya intervensi dan ancaman dari salah satu oknum dari petinggi KPU yang harus meloloskan dua partai tersebut, yaitu Partai Gelora dan Partai PKN. Dua kasus ini tentunya sangat miris karena KPU yang harusnya bekerja dengan transparan, bekerja dengan objektif, bekerja dengan profesional dan adil, masalah ini menjadi perbincangan hangat. Kalau saya cermati motif dari masalah ini, yang pertama adalah motif politik kekuasaan. Jadi ada pihak-pihak yang menginginkan Partai Umat itu tidak diloloskan ke pemilu 2024 karena ada yang merasa terancam dengan hadirnya Partai Umat tersebut. Yang terancam itu bisa jadi partai politik, bisa jadi juga penguasa saat ini yang sedang berkuasa. Sebagaimana kita ketahui, Partai Umat yang dipimpin oleh Amin Rais ini adalah partai yang memiliki slogan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Nah, kalau yang masalah Partai Gelora dan Partai PKN itu bisa jadi partai ini diharapkan untuk bisa mengambil pemilih dari PKS dan Demokrat, karena Partai Gelora dan Partai PKN adalah pecahan dari Partai PKS dan Partai Demokrat. Artinya bahwa ketika PKN dan Partai Gelora itu bisa tampil di pemilu 2024, harapannya Partai PKS dan Partai Demokrat suaranya bisa menurun. Bila perlu PKS dan Demokrat tidak lolos parliamentary threshold, sehingga suara dari oposisi, ya karena PKS dan Demokrat saat ini menjadi oposisi, bisa hilang untuk tahun 2024. Yang kedua, motifnya bisa motif ekonomi. Ada pihak-pihak yang menghendaki partainya lolos ke pemilu 2024 dan ada juga pihak-pihak yang ingin partai tertentu tidak bisa ikut pemilu 2024 dengan iming-iming atau dengan imbalan yang berupa materi ataupun kedudukan. Jadi dua hal tersebut harus disikapi dengan bijak. Jika benar pernyataan Amin Rais itu bahwa Partai Umat dijegal, maka ini adalah sebuah presiden buruk terhadap penyelenggara pemilihan umum Indonesia saat ini. Dan apabila Partai Gelora dan Partai PKN itu diloloskan, ini juga presiden tidak baik bagi KPU sebagai penyelenggaraan pemilihan umum yang kredibilitasnya bisa dipertanyakan, dan orang akan menganggap bahwa legitimasi pemilu 2024 bisa menjadi pertaruhannya. Oleh karena itu, saya mendorong Partai Umat untuk melakukan review ke Bawaslu atau ke DKPP, dan bila hal itu gagal dan Partai Umat masih memiliki keyakinan bahwa partainya adalah partai yang memiliki data yang valid,
maka lebih baik dilakukan ke PT UN saja. Demikian juga dengan Partai Gelora dan Partai Umat. Bila intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh petinggi KPU pusat terhadap KPU daerah, maka DKPP harus mengawal masalah ini untuk ditindaklanjuti sampai masalah ini clear, agar KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki kredibilitas yang dipercaya. Jangan sampai masyarakat menilai KPU tidak bisa dipercaya dan pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak transparan. Demikian saja, saya Hadi Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.